Shalom lagi ya. Shalom. Dahsyat. Oke. Eh, saya diberikan sebuah tema yang luar biasa namanya pengharapan. Kalau pengharapan itu seringkali manusia berharap kalau lagi susah. Amin. Nggak apa-apa, nggak dosa. Langsung pokoknya takut gitu. Nggak apa-apa. Itu normal kok. Kita berharap kalau kita lagi susah. Kalau lagi enak-enak kita ya lupa lah sama pengharapan itu ya. Nggak apa-apa juga sih, itu manusiawi ya. Tapi yang lebih dalam lagi, kalau kita dengar kata pengharapan itu biasanya konotasinya lagi dalam keadaan buruk gitu. Dalam keadaan yang nggak enak. Pengharapan itu bukan dalam keadaan yang buruk aja. Dalam keadaan yang senang-senang juga, setiap hari kita berharap sesuatu indah terjadi gitu loh. Mau saya lagi enak-enak, nggak ada apa-apa, adem ayem, tetap aja berharap sesuatu yang luar biasa. Saya selalu punya istilah di rumah gini, great days ahead. Hari-hari yang baik akan terus terjadi, gitu loh. Biasanya ada hari yang nggak baik, nggak apa-apa. Great days ahead. Jadi days banyak hari-harinya. Bad day satu kali aja nggak apa-apa. Great days-nya banyak. Nah, days gitu ya. Jadi saya kalau ngomong sama anak saya, kalau dia lagi pulang sekolah saya jemput. Sekarang saya jadi supir nih saudara. Ya, saya semenjak resign. Udah nggak banyak berkecimpung di yayasan saya jadi supir. Saya bilang sama istri saya, udahlah kita nggak usah pakai supir, saya jadi supirnya. Saya senang ngobrol sama anak saya di mobil, itu waktu-waktu di mana kami bisa banyak dapat hal-hal yang luar biasa sama-sama dia. Jadi kadang-kadang dia kalau dijemput sekolah kan dia adalah hari-hari yang nggak baik. How's your day, gimana harinya? Gak enak, aku nggak suka gini-gini. Terus aku bilang selalu sama dia, nggak apa-apa. Besok pasti lebih keren lagi, lebih luar biasa gitu. Jadi setiap hari berharap. Pengharapan itu kalau berharap berarti ada sebuah cara yang harus dilakukan yaitu apa? Berserah. Ya. Makin berserah, pengharapannya makin asik, makin luar biasa. Ya. Roma 5 ayat 3-5 itu bicara soal yang namanya pengharapan. Nah ini kuncinya sebenarnya, coba saudara baca ya, Roma 5. Roma 5 ayatnya yang ke-3 sampai ke-5. Roma 5 ayat yang ke-3 mengatakan begini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Ini kata bermegah di sini boasting. Artinya kalau diposturkan dengan tubuh ya, Paulus nih lagi kasih tahu bahwa kalau lagi ada kesengsaraan tuh ditantangin sama dia kayak gini nih. Apa lo? Nah, gitu. Itu kira-kira bahasa aslinya begitu. Jadi sama kesengsaraan tuh dia nggak peduli, ditantangin sama dia gitu. Kenapa? Ini kalimat yang luar biasa. Kesengsaraan itu adalah faktor eksternal. Saudara nggak akan bisa kontrol yang namanya kesengsaraan, ini bisa datang kapan aja. Ya, ujian hidup bisa datang kapan aja. Makanya saya selalu katakan kita harus siap setiap hari. Ya, harus siap setiap hari. Dulu waktu ujian sekolah ada jadwalnya kan? Ada jadwalnya, kita belajar udah deket-deket mau ujian. Baru kita ya karena udah tahu jadwalnya kapan kan? Saya amen duluan. Saya begitu soalnya dulu. Nah, kalau yang namanya ujian kehidupan kita nggak pernah tahu datangnya kapan. Bisa 1 jam lagi, bisa 2 jam lagi. Saya pernah tengah-tengah lagi khotbah hari Minggu, tiba-tiba kabar, blek, adikmu serangan jantung. Serangan jantung. Bukan adik saya JC yang paling kecil, bukan adik saya persis di bawah saya. Serangan jantung. Nggak enak gitu kabarnya langsung. Saya dekat sama dia gitu. Saya waktu lagi jalan bergegas langsung ke rumah sakit. Di jalan udah langsung ditelepon, adikmu nggak ada, udah hilang. Saya makin nggak enak lagi hatinya. Puji Tuhan sampai di sana proses resusitasinya berhasil, dikejut gitu ya. Dok, sempat beberapa menit hilang. Dia balik lagi. Tuhan kasih kesempatan kedua bagi dia. Hal-hal kayak begitu kan kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu kapan ujian mau datang. Saya sudah saksikan kepada saudara, tiba-tiba tanggal 2 Januari berhadapan dengan dokter, Bapak kena leukemia. Mau ngomong apa? Saya sampai bilang gini sama istri saya, jangan-jangan saya dulu mengilahkan hidup sehat. Jangan-jangan dulu saya terlalu sombong sama diri saya sendiri. Saya pikir kalau udah jaga makan olahraga nggak akan sakit. Jangan-jangan waktu zaman itu saya nggak berharap sama Tuhan. Jangan-jangan waktu saat itu saya berdoa. Tapi nggak dalam aspek itu saya nggak berharap sama Tuhan. Saya berharapnya sama hidup sehat. Waktu saya sakit, teman-teman saya yang tahu pola hidup saya datang ke rumah sakit ngomong gini,
Lu aja bisa sakit, apalagi gue. Kelar gue ntar lagi. Gimana coba? Makanya pengharapan kepada Tuhan di hari-hari yang enak pun terus berharap sama Tuhan. Di semua aspek. Ya kan? Nah ketika ujian datang, ya ketika ada kesengsaraan datang, Paulus katakan bermegah. Sekali lagi, kesengsaraan adalah faktor eksternal, saudara nggak bisa kontrol. Ya, yang saudara bisa kontrol adalah yang berikut ini. Apa? Coba, Paulus katakan begini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Bahasa Inggrisnya perseverance. Ini cuma satu-satunya, ada 4 komponen di sini ya. Ini cuma satu-satunya yang saudara bisa kontrol, yaitu tekun. Tekun itu artinya adalah apa? Sabar dan bertahan. Sabar dan bertahan. Di depan kesengsaraan saya sabar dan bertahan. Oke? Nah, saya ulangi, buah daripada ketekunan, itu ada 2. Baca seterusnya, dikatakan begini. Dan ketekunan ayat 4 akan menimbulkan apa? Tahan uji, ini bahasa Inggrisnya karakter. Karakter itu bahasa Inggrisnya yang lebih tepat lagi, diterjemahkan di dalam versi The Message itu adalah the steel of virtue, karakter ilahi yang baja. Jadi dahsyat banget. Saudara gak bisa bangun-bangun pagi bilang gini, hari ini aku mau punya karakter seperti Tuhan. Gak bisa. Itu buah. Kemarin ya ada khotbah loh, katanya kita harus punya karakter seperti Tuhan. Hari ini saya mengambil keputusan saya mau mempunyai karakter kayak Tuhan. Gak bisa, itu buah. Saya mengambil keputusan untuk tekun. Tekun itu kata kerja. Tahan uji itu noun, kata benda. Yang berikutnya, ya buahnya ada 2. Yang berikutnya adalah setelah tahan uji adalah apa? Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan ayat 5 mengatakan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi ya, kesengsaraan adalah faktor eksternal. Yang saudara bisa kontrol hanya tekun. Tekun berarti apa? Sabar dan bertahan. Saudara tabur tekun tiap hari. Tabur kesabaran dan pertahanan setiap hari. Tuhan, aku mau bertahan Tuhan. Sampai kapanpun. Walaupun keadaanku gak enak di depan mata jasmaniku, aku tetap akan katakan engkau baik Tuhan. Itu bertahan namanya. Itu bertahan. Nah lama-kelamaan kalau saudara seperti begitu, lama-kelamaan akan timbul kayak waktu saya lagi sakit ya, karena begitu terus kayak gak peduli gitu. Dokter datang bawa vonis yang gak enak, datang lagi bawa vonis yang gak enak, saya bilang gak peduli, aku udah sembuh. Aku sembuh dalam, kayak ada sayapnya tuh gak keluar. Berasa begitu kayak ada sayapnya gitu. Berikutnya ketika dokter atau suster datang kasih kabar-kabar yang gak enak, seperti gak ada ngaruhnya, biasa aja gitu. Hari ini kamu kena infeksi perut misalnya. Harus pakai antibiotik 2 bag. Hari ini kamu harus masuk ruang tindakan. Karena paru-parumu basah semua. Bersin pagi-pagi darah semua yang keluar. Hari ini kamu harus ditusuk dari sini, diambil cairannya keluar. Pertamanya cuma dek doang, abis itu biasa aja, gak apa-apa Tuhan. Aku tahu Tuhan menyertai aku. Kayak gitu tau gak? Nah itu kan gak langsung timbul. Karakter kayak begitu kan gak langsung timbul. Itu karena terus nabur ketekunan. Yuk tabur ketekunan, karena itu adalah kunci supaya saudara mempunyai karakter ilahi dan pengharapan. Dan pengharapan. Gimana ya Pak, saya tuh susah banget kalau disuruh berharap tuh susah banget. Kuncinya cuma satu, tekun aja tiap hari. Tekun sama doa, tekun sama baca firman, tekun ikut Tuhan. Tekun, yang namanya tekun tuh berarti gak bersungut-sungut. Keadaannya gak enak, Tuhan engkau baik Tuhan. Itu sabar dan bertahan namanya. Terus tabur itu, lihat. Saya gak kaget kalau saya kesini lagi semuanya ada sayapnya tiba-tiba. Pak Wijaya, ruangannya jadi sempit banget, bersayap semua. Praise and worship pada melayang-layang gitu. Itu yang saya rasain loh, itu benar-benar saya rasain. Soalnya istri saya pernah nanya gini, kamu rasanya apa? Saya pernah ngomong, kayak ada sayapnya tau gak? Maksudnya apa? Gak tahu, kayaknya enak banget dan kuat banget gitu. Pernah saya ngomong begitu sama dia. Setelah beberapa minggu ya, melewati itu. Karena nabur tekun. Saudara, malam hari ini saya mau bagikan kepada saudara ada 4 valley, 4 lembah dalam hidup saudara. Yang saudara mungkin sudah pernah lewati, sedang lewati, dan
Bukan nakut-nakutin ya, akan pasti lewati. Pasti lewatin. Ini lembah. Lembah-lembah kayak begini adalah lembah yang memang dibiarkan sama Tuhan terjadi dalam hidup ini. Tujuannya cuma satu kok, mendewasakan kita. Dan ketika saudara lagi melewati lembah-lembah ini, gak usah takut. Dia berjalan sama-sama saudara. Gak usah takut. Dia selalu ada di situ, itu janjinya dia. Orang yang takut adalah orang yang tidak mengerti janji Tuhan. Saya ulangi ya, orang yang takut adalah orang yang tidak mengerti janji Tuhan. Jadi kalau banyak orang tanya begini, gimana nih Pak caranya segala macam, saya bilang udah tertulis ribuan loh janji di sini. Baca aja dan percaya. Efesus mengatakan begini, Efesus 1. Aku sudah menyediakan kuasa bagimu. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian. Itu kuasa yang disediakan bagi kita. Kepada siapa? Orang-orang yang passwordnya cuma satu, percaya. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian, itu diberikan kepada saudara. Tapi ada orang yang gak mau terima, gak mau percaya. Saya beberapa kali mendoakan orang di rumah sakit, ada yang dalam kondisi yang biasa-biasa aja, dan waktu saya pulang sama istri saya ngomong gini, kenapa kayaknya dia nolak ya? Terus waktu ngomong sama suaminya kayaknya acuh tak acuh gitu, kayaknya bodoh amat gitu. Kamu rasa kayak gitu gak? Iya. Gak enak ya tadi rasanya ya pas doa ya? Iya. Nah beda lagi sama satu orang yang kita datang udah kanker, udah tumor, udah gede banget di sini, di kepalanya. Udah gak bisa ngomong, udah lumpuh, gak bisa ngomong. Tapi waktu dikasih tahu, disuruh percaya dia masih bisa ngerti ya waktu saya ngomong. Dia ngangguk-ngangguk, istrinya juga yes aku percaya. Perjamuan ya, Pak setiap hari perjamuan sama istri Bapak. Perkatakan udah sembuh, dia cuma gak bisa ngapa-ngapain. Sekarang jalan tuh. Sekarang jalan, udah bisa ngomong, udah bisa nulis. Dan saya udah janjian sama dia, nanti ngopi ya bareng-bareng. Lumpuh loh, lumpuh. Dan waktu dicek terakhir, tumornya tinggal segini. Dari yang segini. Mengecil. Dan progressing. Yang tadi saya bilang acuh tak acuh dan kondisinya kayaknya baik-baik aja. Berapa minggu lalu meninggal. Jadi tinggal terserah sama kita gitu loh. Mau terima, mau percaya atau tidak, disediakan kok sama Tuhan. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian. 1 Raja-Raja 20 ayat yang pertama mengatakan begini. 1 Raja-Raja 20 ayat yang pertama. Ben-Hadad, Raja Aram, mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 orang raja bersama-sama dia beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. Saya heran nih kalau baca ini. Kalau saudara pelajari pelajaran atau apa yang terjadi sama kerajaan Daud pada awalnya. Ini harusnya kalau mereka ngerti, mereka nggak akan lakukan ini. Ini dikepung sama 33 negara berarti kan. Ini kalau mereka mengerti apa yang terjadi sebelumnya, mereka nggak akan lakukan ini. Waktu Daud mau bangun bait Allah, Nabi Nathan kan ada advisernya, dia bilang, bro lo tanya dong sama Tuhan, boleh gak gue bangun bait Allah? Kan advisor, dia tanya sama Tuhan, berdoa, puasa, balik lagi. Kata Tuhan gak usah, nanti biar anak lu aja yang bangun itu bait Allah. Bahasa aslinya soalnya itu menolorkan bait. Saya kalau suka baca bahasa asli jadi begini nih. Bait Allah tuh nanti biar dilahirkan sama dia. Sama siapa namanya? Salomo. Kamu gak usah lakukan. Tapi karena kamu adalah inisiatornya, terjadilah sebuah perjanjian kudus. Tahu gak isinya apa? Kerajaan dan keturunanmu akan kokoh sampai selama-lamanya. Itu karena ada satu raja yang memperhatikan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan tuh dilambangkan dengan tabut perjanjian. Kan dia ngomong gini, masa tabut perjanjian ada di bawah kemah yang reot, sementara aku ada di dalam istana yang penuh dengan kayu aras yang bagus. This is not fair, ini gak adil, ayo dong kita bangun bait Allah. Jadi saat itu hadirat Tuhan dilambangkan dengan fisik. Ini tabut perjanjian. Ya. Ini lambang fisiknya, hadirat Tuhan. Sekarang hadirat Tuhan di dalam sini. Zaman itu, nanti satu waktu kita bisa belajar, zaman itu ya semuanya orientasinya pengorbanan. Pengorbanan. Zaman kasih karunia, pengorbanan tidak ada artinya tanpa ketaatan. Karena ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan. Ya itu harus kita mengerti, tapi itu nanti pelajaran berikutnya lah. Ya.
Itu harus ngerti. Jadi pengorbanan saudara nggak ada artinya tanpa ketaatan. Karena inside out bukan outside in. Engkau melihat wanita sudah menginginkan kau sudah sama dengan berzina. Engkau membenci saudaramu kau sudah sama dengan pembunuh. Belum secara letterlock membunuh orang udah sama dengan pembunuh. Inside out. Nggak bisa ngumpet dari Tuhan. Ketaatan lebih dahsyat dari pengorbanan. Nah itu yang akhirnya membuat Tuhan sampai gini. Wow, engkau betul-betul memperhatikan hadiratku. Terjadilah keluarlah covenant. Perjanjian kudus, kerajaan dan keturunanmu akan kokoh sampai selama-lamanya. Nah setelah itu keluar nih perjanjian itu, Tuhan kan adalah Tuhan nggak bisa melawan apa yang dia sudah katakan. Dan setelah itu terjadilah bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan di bawah keturunan Daud yang hidup dalam dosa. Termasuk anaknya Salomo, 1000 ceweknya. 700 istri, 300 gundik. Satu pasang mertua aja udah repot nih, banyak banget nih. Ribet banget tuh Salomo tuh. Iya kan? Ya. Iya loh, saya kalau baca itu buset. Terus ya, bukan hanya dia aja, beberapa gitu loh yang hidup dalam dosa. Semua selalu firman Tuhan katakan begini, harusnya aku menghancurkan atau mengoyakkan kerajaanmu. Terus selalu ada kalimat begini, tetapi karena moyangmu Daud, aku luputkan engkau. Karena ada perjanjian kudus itu. Udah gitu 300 tahun nih, Daudnya udah gak ada, udah meninggal. Ada kerajaan yang menyerang Raja Hizkia. Ini Daudnya udah gak ada. Diserang sama bangsa Asyur. Mereka lagi berkemah di depan kerajaan Hizkia, besoknya mau diserang nih. Tahu apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan malaikatnya dan 185.000 loh. Itu banyak banget, 185.000 tentara Asyur mati. Mati. Karena apa? Karena Daud, moyangnya. Kerajaan dan keturunanmu akan aku kokohkan sampai selama-lamanya. Sekarang yang jadi bangsa keturunan Daud siapa? Bangsa Israel. Harusnya nih ya. Siapapun yang mau menyerang bangsa Israel, baca tuh covenant dan lihat sejarahnya. Makanya gak terkalahkan, padahal yang percaya Yesus gak sampai 5%. Tapi karena ada perjanjian kudus dari Tuhan, bukan sekedar mereka dikokohkan dan lawan-lawan mereka ditumpas, bukan itu hanya itu saja. Mereka menolorkan inovasi-inovasi yang luar biasa di sana. Ada tour ke Tel Aviv, yang saudara hanya masuk ke dalam, bukan ke holy sites, tapi ke dalam perusahaan-perusahaan. Kalau saudara pernah berpikir bahwa yang melahirkan prosesor atau elektronik itu adalah Jepang, Korea atau Cina, salah. Mereka sistem perbankan yang paling top mereka yang lahirkan, sistem pertahanan mereka yang lahirkan semua di sana. Mereka nggak gembar-gembor, mereka main royalty. Mereka nyantai aja, kayanya luar biasa. Mereka pegang yang namanya sistem pertahanan Amerika. Mereka yang memegang sistem perbankan dunia. Tapi gak ada yang tahu, nyantai aja. Karena apa? Keturunan dan kerajaanmu aku kokohkan selama-lamanya. Jadi ini, waktu nyerang begini, ya. Nih lihat, 1 Raja-Raja 20 ayat 23. Mereka nyerang di atas gunung. Ini yang terjadi. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Kenapa? Udah kalah nih, mereka nyerang di atas gunung dan kalah ya. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata atau valley atau lembah, bahasa aslinya, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Dengan kata lain begini, wow kita nyerang di atas gunung dan kita kalah. Oke sekarang kita nyoba yuk di valley, kita nyoba nyerang mereka di lembah, pasti kalah. Tuhan dengar dong ini. Tuhan bilang iya ampun. Udah lo gue kalahin di atas gunung, bro, mau coba-coba di atas beda. Tuhan akhirnya mengeluarkan statement lagi lewat perantaran ini. 1 Raja-Raja 20 ayat 28 mengatakan begini. 1 Raja-Raja 20 ayat 28. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel. Beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran atau Allah valley atau Allah lembah. Maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Kalau saudara ada di atas gunung lagi senang-senang, Tuhan ada di situ. Saudara lagi lewatin lembah, Tuhan ada di situ. Dia adalah Tuhan yang ada di atas gunung ketika saudara lagi senang-senang. Dan dia juga Tuhan yang memimpin saudara ketika menghadapi kesengsaraan hidup.
Ulangan 11 ayat yang ke-11 mengatakan begini. Dalam setiap perjalanan hidup manusia menuju tanah perjanjian, menuju apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara. Pasti saudara akan lewatin gunung dan lembah. Untuk apa? Menata karakter saudara. Jadi akan banyak pintu-pintu yang ditutup daripada yang dibuka. Karena itu sekolah kehidupan. Jadi tenang aja. Nanti pintu ketutup, nggak apa-apa, kecewa. Pintu ketutup lagi, kecewa. Pintu ketutup lagi, ditipu sama orang kita percaya, nggak apa-apa, ngucap syukur aja. Kita di situ diminta sama Tuhan menangani kekecewaan, belajar mengampuni, belajar untuk sabar, belajar untuk tekun. Nanti Tuhan cuma butuh satu pintu yang dibuka, dan ketika pintu itu dibuka terobosan terjadi. Dan ketika pintu itu dibuka, saudara udah dewasa rohani di situ. Karena banyak perkara besar yang dia mau titipkan di situ. Jadi dibiarin sama dia, jadi jangan kecewa. Kenapa nih gagal lagi Pak, nih kenapa gagal lagi? Di dalam Tuhan gak? Iya hidup dalam Tuhan, udah tenang aja. Cuman itu aja kalau saya tanya. Pak saya banyak dikecewain orang itu, hidup dalam Tuhan gak? Iya tenang aja udah. Memang banyak pintu-pintu yang ditutup. Nanti ketika waktunya Tuhan tiba, ya kita gak bisa paksa waktunya Tuhan terjadi. Dan ketika waktunya Tuhan terjadi, kita gak bisa stop juga waktunya. Karena itu kairos sudah. Dia yang tahu, makanya waktunya Tuhan selalu terjadi indah pada waktunya.